Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak jamaah sholat tahun yang insyaallah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Bapak Haji Rastu, Bapak Effendi, Bapak Imam, dan yang sama-sama kita muliakan guru kita Bapak Kiai Mukarrabin Mata An-Nawatul Hidayati. Semoga Allah panjangkan usianya, Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah berkahkan hidupnya. Mari kita mulai saja pengajian pada sore hari ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah, yang mana surat Al-Fatihah ini diusulkan kepada Bapak Pasokan selaku ketua DPR kita yang saat ini sedang menjalani perawatan pada operasi jantung. Semoga Bapak DPR kita disehatkan kembali dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita dengarkan pengajian yang akan disampaikan oleh Kiai Mukarrabin. Waktu depan saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awlin minal ahwali muqdahim. Ya Rabbi Mustafa bil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para sepuh, wabil khusus kepada Bapak Ketua DKM Sholat Ta'awun, Bapak Ahmad Sopan, walaupun saat ini nggak ada di tengah-tengah kita karena sedang operasi,
sudah selesai operasi. Kita doakan mudah-mudahan beliau cepat sembuh, cepat pulih, cepat ngariung bersama kita semua. Kalau konon katanya paling cepat katanya 3 bulan, ya kan kata itu ya, siapa tahu ada iya cepat selesai untuk apa namanya bisa menghadiri juga menuain kita semua. Para asatidzah alhamdulillah ada Pak Haji Rastum, Abah Epen, Habib nih datang, terus Pak Dasono ya, Pak Mulyadi, Mbak Imam, Mbak Amin semuanya. Alhamdulillah pada puasa pertama di tahun ini kita juga masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menunggu waktu sambil berbuka puasa sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Ini kan pengajian udah tua sebenarnya, udah 25 tahun dulu dari masjid Hidayatullah kan dari kemari. Cuman tahun kemarin aja nggak lama karena saya kecelakaan itu. Ya kecelakaan, saya pun memang mau ngaji ke sini kan. Nah, itu sebenarnya udah luar biasa. Jadi saya sendiri pun jarang buka puasa bersama di rumah sama keluarga. Ya emang nyaris nggak pernah. Emang 25 tahun, apalagi waktu masih di Masjid Kecapi. Itu libur-liburnya tuh kalau nggak salah tanggal 28, 29 sama 30 baru libur. Mepet istilahnya. Lagian ngapain kita, ya kan? Nah, ya oke. Ya itu mungkin tradisi supaya kita ingat bahwasanya ngaji ngabuburit lah kalau cek bahasa orang Sunda namanya. Anu kieu tos lami. Aya salawe tahun 25 tahun. Masya Allah. Sekarang kita lanjut, kita tetap melanjutkan kitab, enggak ngaji kitab khusus enggak, tapi melanjutkan kitab-kitab yang sebelumnya kan gitu. Nah sekarang apa namanya, halaman 32 ya, benar ya? Nah dulu ini kok kitabnya ngacak 32 ya, acak mulu kitabnya 30. Oh enggak ini udah ketahuan. Enggak takutnya ntar nggak dianuin sama orang. Nah saya lurusin. Oh oke. Sekarang wakola insanun lidawuda atau iya dia, bertanyalah seseorang kepada Imam Dawud atau bukan Nabi nih, Imam Dawud atau nama imam yang namanya sama dengan nama Nabi. Ini seorang sufi besar. Ada seseorang berkata kepada Imam Dawud atau Ausini faqala sum anidilya waj'al fitraka al akhirata wa firra minan nasi firaraka minal asati. Ausi, kata seseorang tadi, berikan wasiat, berikan wejangan lah kalau bahasa orang sekarang, berikan pesan ini padaku. Fakola, maka Dawud Atoi karena seorang ulama sufi, bukan hanya ulama tapi pengamal, bukan hanya ahli teori tentang tasawuf, tapi memang seorang pengamal tasawuf itu sendiri. Apa itu tasawuf? Yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bukan tukang teori, tukang ngomong enggak, tapi tukang mempraktekkan. Wakola sum, puasa kamu. Kalau ente minta wasiat kepadaku, puasalah kamu anid dunia, dari dunia. Ku puasa dari dunia. Loh. Waj'al fitraka al akhirata. Kalau kamu mau berbuka, kan kamu puasa. Kalau kamu berbuka puasa, jadikan buka puasamu itu akhirat.
Wa firra minan nasi firaraka minal asad. Takutlah kamu, batasi kamu bergaul kebangetan dengan manusia sebagaimana kamu lari takut dari macan. Macan gigit apa enggak? Gigit. Makan apa enggak? Nyakar apa enggak? Manusia jauh lebih nyakar dari macan. Maka untuk kamu menambah dosa, jangan kebanyakan interaksi, dianggap orang kuper-kuper baginda. Karena bergaul dengan manusia yang melampaui batas, juga nanti malah kamu terpengaruh, menyambur pretalit rasa, pretamak, kan repot juga. Loh iya kan? Nah, tapi saya enggak, tapi lu terlibat dalam. Nah, itu maksudnya. Wa firra minan nasi firaraka minal asad. Lari kamu dari manusia, jangan sendiri dong, tak jebol. Jangan sendiri, enggak kuat lah. Wah. Nah, enggak, mumpung saya ingat tadi saya ngeliat ada yang kerubuhan, mager. Maka kalau mandor tukang kerubuhan pintu kan malah viral nih, repot kan gitu ya. Wah, sini sampingnya Habib Mul nih. Sini udah deket-deket lagi orang lagi puasa, lagi kan. Saya gak apa-apa dar, bercanda. Orang lama gak ketemu mandor ini. Nah iya, Masya Allah. Nah kemudian waro'ahu rajulun fil manami wa huwa ya'du faqala lahu ya Aba Sulaiman malaka faqala al-ana afaltu minasijni falamastaiqadha qila mata Daud atau Masya Allah. Dan melihatlah kepada Daud atau tadi seorang laki-laki dalam tidur. Artinya apa? Mimpi, gitu kan? Kemudian laki-laki tadi bertanya, ya Abu Sulaiman malaka. Abu Sulaiman itu nama alam kunyahnya Daud atau itu Abu Sulaiman. Malaka, ada apa dengan engkau? Maka dia menjawab al-ana afaltu minasijni. Saya pindah. Saya afaltu itu falama afalat, ingat enggak? Ketika kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Kan lihat matahari, rembulan, bintang, rembulan, matahari kan afalat. Maksudnya afalat itu udah tenggelam gitu. Tenggelam saya minasijni dari dunia. Nah itu ada orang yang mimpi bertemu dengan Daud atau begitu orang tadi mimpi bertemu itu bahwasanya menyatakan dia bahwa pindah dari penjara. Besoknya falam mastaiqadha qila, orang laki-laki tadi dikatakan ketika dia bangun, mata Daud Atoi. Daud Atoi udah meninggal. Padahal barusan saya ngimpi ketemu dia bahwa dia udah pindah dari penjara. Masya Allah. Maka dunia ini penjara. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya orang yang beriman, surganya orang kafir. Kan memang begitu penjara yang sebenarnya mah. Maksudnya penjara, kita ini kan sore ini di penjara. Kok di penjara? Lo mandor itu sampingnya ada roti, ada apalagi lontongnya. Ya kenapa nggak dimakan? Kan di penjara. Lagi puasa tuh begitu maksudnya, bukan untuk memperturutkan hawa nafsu. Itu maksudnya.
Waqala Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Ini kaitannya dunia. Memang ngaji ini ngaji berat ya. Dari kemarin tuh kelihatannya benci banget sama dunia. Untuk memberi kesadaran. Ini ngaji tasawuf bahwasanya dunia itu hanya fata morgana. Kita lihat kelihatannya cakep. Itu diantepin besok udah basi. Iya kan? Sayur katanya sayur lodeh. Besok udah berubah menjadi sayur asem, orang basi akan asem, ya kan? Nah, supaya kita diberi kesadaran. Ini mumpung kita dilatih oleh Allah berpuasa itu untuk apa? Gerak-gerak. Oh iya, ayat 2-nya. Oh. Oh gitu, waduh, poho orang, masya Allah. Wakola dan berpendapat siapa Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, berpendapatnya begini, berkatanya ja'alallahu syarra kullahu fi baitin wa ja'ala miftahahu ar-raghbata fi dunya. Ja'ala telah menjadikan siapa Allah asyarra pada kejahatan, pada keburukan, kullahu ya semuanya keburukan besar, fi baitin di dalam rumah. Allah menjadikan segala macam bentuk kerusakan, kejelekan, kejahatan itu di rumah. Wa ja'ala miftahahu ar-raghbata fid dunya, dan Allah menjadikan kuncinya rumah tadi itu adalah ar-raghbata fid dunya, cinta dunia. Maksudnya bagaimana sih Allah menciptakan kejahatan di rumah? Mungkin bapak ada yang kerja di kantor, anggap aja di kantor Pertamini lah, saya presetin nggak Pertamina, keceplosan ya, umpamanya. Itu orangnya tadinya nggak mau korupsi, tapi karena ada dorongan dari rumah, istrinya umpamanya, Pak, rumah dibangun yang cakep apa Pak? Oh, kan duitnya enggak mah, kan bapak di kantor kan bisa aja bagaimana kan bapak atasan ya, bisa gede-gede dikit sama orang kali kok, iya kan? Loh, kan akhirnya terjadi kan, jadi kejahatan itu di dalam rumah awalnya sebenarnya. Lah emangnya begitu rumah udah punya, ini udah punya, pengen mentereng lagi kan anaknya belum berani ya, anaknya ngomong ke emaknya, mah ngapa orang-orang kan pada naik mobilnya Alphard, masa saya mentang-mentang ngajinya sama Ustaz Al-Fatihah mulu, Al-Fatihah katanya ya, loh ya, diojok-ojokin lagi maknya sama anaknya. Lah maknya kalau yang ngojok-ngojokin bentuk sayangnya kepada anak kan mempengaruhi lagi ke bapaknya. Loh iya kan? Nah, akhirnya bapaknya tadinya mah baik, tapi karena diojok-ojokin sama emaknya, anaknya, dorongan kiri kanan dan lain sebagainya, akhirnya ke bawah. Nah, asaru apa tadi? Asaru ja'alallahu syarra kullahu fi baitin. Keburukan, kejahatan semuanya itu biang keroknya adalah rumah. Wa miftahuhu ar-raghbatu fid dunya. Kuncinya adalah cinta dunia. Dunia coy. Ini enggak? Siapa yang enggak seneng mobil cakep? Loh iya kan? Kuncinya hubudun dunia. Nah, kalau dalam mempertahankan hubud dunia ini seseorang udah parah, udah pintu masuknya setan menggoda dia begitu.
Nah, itulah bukan berarti kita anti banget juga sama dunia, enggak. Orang agama ini udah dijaga sama Allah sebenarnya. Nah, kan gitu kan. Nah, ini kita sedang berpuasa. Ya kan, ini sekilas supaya awal-awal puasa kok nyambung juga. Puasa itu kan dari kemarin, ini ngingetin aja saya mah. Kan udah jelas orang yang puasa itu la'alakum tatakun, supaya takwa. Takwa ini menurut Imam Qushairi, ya, Imam Qushairi itu termasuk ulama sufi juga. Ini katanya menyikapi dunia. Itu taknya adalah tawadu, qofnya adalah qanaah, wawunya adalah waro, yaknya adalah yakin. Kan begitu. Tapi kenapa banyak orang yang berpuasa dia tidak berkarakter taknya tawadu, tapi malah taknya masih takabur. Buktinya masih banyak banget tawuran. Tawuran itu kan bentuk takabur. Nih kelompok aing lebih hebat dina kelompok sia kelompok dan naon. Begitu kan, nepuk dada cek baru dak ayeuna mah. Lah iya aing ya. Umpamanya di mana lah, di mana, ya kan, ya terserah. Ada dari Banten, ada yang dari mana ya. Nah, taknya bukan lagi pada tawadhu, malah takabur. Nah, yang kedua, qofnya qanaah. Qanaah itu kan terima apa adanya. Kalau bahasanya Mas Harjo, nerimo ing pandu. Loh, ini kan udah dah. Sekarang haus gak antum? Kalau ngomong nggak haus, bohong. Orang lagi puasa ya haus lah. Ya enggak? Semuanya sekarang ini ya pada lapar. Apalagi tadi saya lagi ngaji habis asar. Ya habis asar ya tuh. Itu ada anak Kupang masih kecil, masih SD. Dari semalam gua udah saya pesenin. Kalau memang kamu nggak kuat, udah puasa setengah hari nggak mengapa. Wah, sok kuat, dikuat-kuatin sama dia. Akan tidur mulu gini kan, saya tegur. Oh, dianget lah. Orang puasa bawa kuping ya nggak kuat. Ya kalau kuping yang ditaruh, berarti nggak kuat bawa kuping. Lah iya kan, nangis. Lah gitu kan. Lah kalau orang puasa, yang paling ditungguin apa? Lah beduk maghrib pengen buka puasa ya kan. Nah coba, ini tadi jemput saya masuk kan? Emang lewat pasar sapi? Benar. Beli gorengan awal. Lah iya beli gorengan kan, lihat kolak, lihat es, lihat ontong macam-macam kan. Udah orang dari tadi siang udah balas dendam. Ntar sore kalau ada es apa, gua sikat, gua embat, gua babat, habisin semua. Lu ya enggak? Lah ngapa? Tiba adzan maghrib, deng, deng, Allahu Akbar. Begitu makan, ini pakai apa? Ini roti. Orang enggak, selain minumnya. Oh iya tehnya. Lah teh disyukuri aja udah. Kenapa memang adanya teh? Enggak, masa ente mau minta nasi kebuli? Lah kan enggak ada. Lah iya kan? Teh anget. Jangan nyari es teh anget, kagak ada. Orang udah es masa anget. Iya kan ya? Ada nggak Pak Ustadz es teh hangat? Ya kagak ada. Namanya es dingin, es teh hangat. Lah ya kagak ada. Kecuali di surga ada kali. Lah iya kan? Nah, begitu minum seruputan, 2 seruputan kan hilang. Keinginan yang tadi menggebu. Itu qanaah. Puasa kaitannya kita menyikapi dunia itu mengajarkan kita kepada kesederhanaan. Hidup itu murah, yang mahal itu gaya hidup. Iya kan? Lah coba umpamanya kalau Ustadz Mulyadi ini nggak dengan kopi sih ya? Emen ngopi kagak? Ya kan? No, tanya mau Mbak Hamid. Mbak Hamid ngopi sama saya kopi pahit.
Udahlah kopi pahit mah terserah. Mau kopi kapal api kayak, kopi kapal terbang kayak, mau kapal pesawat tempur kayak, mereknya terserah. Mau kopi Lampung kayak, mau kopi Aceh kayak, yang penting pahit. Kalau beli normal kapal api lah, paling kalau di ukuran sesendok segelas dikasih ini di rumah nyeduhnya, ya paling kok ukuran 2000. Loh iya apa enggak? Lah coba ngejar gaya hidup. Weh, papa kan orang anu, papa ngopinya di mana? Wah, lagi di Asbak. Lah iya kan, ngopinya di Asbak, Starbucks maksudnya. Lah ilah sekali ngopi 100.000, padahal kalau bikin ukuran di kampung di rumah 2.000. Apaan kopinya pakai dispenser atau nyeduh dewe kan 2.000. Lah iya kalau kopinya segelas. Lah kalau yang ngopi ada 10 orang. Lah sekali ngopi segelas kopi tok 100.000 dikali 10 1.000.000. Yang kalau di rumah 2.000 kali 10 paling sekresek itu kagak nyampe 10.000. Sekresek itu paling 6.000 ya. 6.000. Anggap aja dah 10.000 dah. Loh iya apa enggak? Dibanding 10.000 ke 1.000.000 tadi. Loh, hidup itu sederhana, murah. Yang mahal itu gaya hidup berjoy. Gayanya perlente, dia pengen disebut orang tua, ya enggak? Begitu ditagih sama pinjol bunuh diri, kacau. Loh iya kan? Aduh, nah ini kenyataan yang ada. Maka kembali kepada kepuasa, kita diajarkan akan makna kesederhanaan. Udah gitu aja. Mau apa sih? Ini punya peti berapa? Masa sih di rumah? Lah iya kan, ada 5. Nah, lebih. Coba peti yang dipakai cuma 1 kan? Apa 5-5-nya yang dipakai? Kayak orang gila. Iya kan? Lah semua lah itulah falsafah dunia sebenarnya. Kalau kita bisa sederhanakan, simpel sebenarnya hidup itu. Udah yakini, udah antar kemana-mana. Mana tadi? Wa ja'alal khaira kullahu fi baitin. Sebaliknya, Allah pun menjadikan kebaikan semuanya itu adanya di dalam rumah. Jadi rumah ini tergantung bagaimana kita menilai dan mengisinya. Yang pertama tadi kan Allah jadikan keburukan semuanya di rumah. Yang berikutnya Allah juga bisa jadikan rumah sebagai kebaikan. Tapi kuncinya wa miftahuhu az-zahadatu fid dunya. Kuncinya adalah zahadah, zuhud fid dunya, di dunia. Maksudnya gini. Orang puasa tadi kan 4 huruf. Ta, qaf, yang kedua, yang ketiga wawu. Ini kaitannya bakasan ini. Apa itu wawu warok? Warok itu apa? Hati-hati. Maksudnya hati-hati. Itu kan tahu ada roti di rumah masing-masing, di freezer kan ada kue, ada makanan macam-macam, termasuk di Magicom ada nasi, ya punya sendiri. Ngapa nggak pada makan? Karena lagi puasa. Menahan diri dari yang halal saja mampu. Buktinya nggak mau makan, itu mandor, nggak mau nyolek roti, nggak mau nyolek lontong. Ketika seseorang bisa mempertahankan diri dari mengambil yang halal saja mampu, masa nggak bisa menahan dari sesuatu yang haram? Zuhud. Jadi rumah bisa menjadi satu kebaikan, sumbernya adalah dari rumah. Apabila rumah tadi diisi dengan az-zahadatu fid dunya,
tidak diperbudak dengan dunia. Udah makan ya yang normal aja lah. Nggak usah mentang-mentang orang kaya kalau makan, kalau nggak di restoran yang mahal tuh nggak doyan. Ada orang kaya yang seperti itu. Sekali makan itu bisa 500.000, 1 juta. Itu kalau orang udah terhinggapi dengan penyakit gaya hidup. Lu iya kan? Lah rusak kalau dunia seperti ini. Maka demi mengejar gengsi, akhirnya menghalalkan segala cara. Aspal keras menurut kita, tapi menurut dia aspal halal. Korupsi aspalnya. Oh iya enggak? Batu, beton, besi, keras, ya menurut kita. Tapi sumbernya yaitu duit besi, duit aspal ya. Jadi nanti kalau meriksa gini, nggak ada sih. Kan meriksa begini, ini orangnya ada bandel. Nih ketebalan coran itu kan begini, tusuk, surut gitu, normal. Tapi kalau dia pemain, maka agak miringin. Wah, udah dia batasin. Nah kalau miring, malah orang nyampe panjangnya kok nyampe 5 meter. Lalu iya kan? Bisa dipahami nggak? Nah, coba kalau dia tegak, dia paling 20 cm aspal jalan maksudnya, coran atau 10 cm dah. Tipis kalau yang tipis. Nah, coba kalau dilariin ke sono, itu bisa sampai semeter kok bisa. Nah, iya kan? Ini permainan. Sekian senti dikali sekian kilometer. Lebih banyak. Pantesan jalannya besok dilewati begitu hujan langsung rusak. Orang duitnya ditelen. Waja'alallahul khaira kullahu fi baitin. Kalau memang isinya adalah zahada fit dunia. Oh, bukan kita mencaci maki ya. Kita sebenarnya kasihan sama orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia, dengan korupsi dan lain. Bukan maksud saya menghakimi, mencela, mencaci, enggak juga. Itu juga manusia sebagaimana kita. Ya kan gitu kan? Nah, bagaimana kita pun sebagai manusia, sebagai ciptaan, sesama ciptaan Allah, kita rangkul. Gak ada unsur kebencian terhadap para koruptor, gak ada unsur kita antipati kepada itu, enggak. Cuman ya itu lebih kita tekankan, jangan sampai kita yang terlibat ke situ, nanti membahayakan orang banyak. Nah, itu yang bahaya. Oke. Waqala rahimahullahu law kana dunya kulluha dhahaban yafna wal akhiratu khazafan yabqa lakana yang bagi lana an nu'assira khazafan yabqa ala dzatin yafna. Dan Fuzail bin Iyad, Imam Fuzail bin Iyad mengatakan, kalau dunia semuanya ini ibarat emas yang yafna, emas tapi yang rusak, emas yang binasa. Kemudian akhirat itu adalah krempeng. Tahu kreweng? Tahu kreweng enggak? Umumnya gentong, dulu kan genteng dipecah. Kreweng kan? Iya. Nah, itu kan kreweng. Andaikan dunia ini diumpamakan emas yang binasa, emas yang rusak. Kemudian akhirat itu diumpamakan kreweng tapi utuh. Emasnya hancur, krewengnya utuh. Niscaya saya akan mementingkan akhirat yang dicontohkan seperti kreweng tapi utuh. Nyambung maksudnya? Dunia ini seperti emas, tapi emasnya hancur. Hancur lebur lah.
Akhirat itu diumpamakan seperti kereweng, tapi kerewengnya utuh. Saya akan memilih kereweng yang utuh daripada emas yang hancur. Itu maksudnya. Wa qala rahimahullahu ta'ala, lau ataitu bidunya wa qila li khudha halalan bila hisabin lakuntu astaghziruha kama yastaghziru akhadukumul jifata idza marra biha an tusiba saubahu. Imam Fudail bin Iyad berkata, andaikan saya datang membawa dunia dan saya ditawari, ambillah dunia itu halalan bila hisabin, yang halal tanpa hisab, lakuntu astaghziruha, maka saya akan menganggap jijik dunia tadi, sebagaimana salah satu di antara kalian semua menganggap jijik dengan bangkai apabila dia berjalan dan menemui bangkai tadi. Ini kelasnya orang sufi, menganggap dunia itu diperlakukan seperti bangkai. Ini orang yang kalau tauhidnya udah sampai, orang kan gemerlapnya rumah, gemerlapnya mobil, mewahnya mobil, itu kan karena dinilai tataran dunia kita memang kebendaan. Tapi di mata Allah, antara rumah bagus, antara mobil mewah dengan kotoran binatang itu kan sama sebenarnya. Jadi pahamin, wah ini luar biasa ini. Kalau orang udah sampai pada titik pemahaman, maka dia nggak akan pernah tertipu apapun pangkat dan jabatan, apapun mewahnya dunia tadi. Nah itu orang yang sudah sampai pada titik pemahaman nilai makna ketuhanan yang sebenarnya. Wah, orang kan kadang-kadang mengejar, wah iya Pak Ustadz benar, dunia memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh dunia. Walah, lu itu kan gitu kan ya. Kadang-kadang adanya, aduh bahasa-bahasa. Karena saya udah kenyang bahasa-bahasa yang seperti itu. Oke lanjut. Mana tadi? Wa qala al-Imam Syafi'i, berkatalah Imam Asy-Syafi'i, lau kana dunya, apa itu? Tubaan fisuki, tubaun gitu ya. Lau kana dunya tuba'u fisuki lamastaroituha biraghifin lima arafiha minal afat. Laukanat, kata Imam Asy-Syafi'i ini, kita maklum Imam Asy-Syafi'i kan termasuk ya salah satu pendiri atau mujahid 4 itu kan, ada Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Ahmad bin Hambal gitu ya. Nah kata Imam Asy-Syafi'i, kalau sampai dunia ini dijual di pasar, niscaya aku akan membelinya dengan roti. Kenapa saya hanya tukar dengan roti? Kok nggak pakai emas, nggak pakai yang lain-lain? Lama arafiha minal afat. Dunia ini hanya mencelakai doang. Afat itu kan bencana. Coba, orang punya mobil harus bayar pajak, harus punya parkiran. Apalagi kalau parkirannya di Hong Kong, punya Hong Kong, Jepang, ya kan? Parkirannya mahal, sembarangan. Di Indonesia udah mulai ikut di mall, ya, parkir mahal, ya. Udah gitu, begitu dipajekin, besok habis majekin rusak, dandan lagi, ya kan? Karena parkirnya kebanyakan di luar, dibaratin sama bocah-bocah, kudu ngecat. Itu ngecat berapa duit sebodi? Ya tergantung, mau cakep mau jelek.
Kalau mau cakep bisa 8 juta, sekodi. Udah coba itu dunia. Jadi, aduh, hanya jiwa. Cuman manusia udah terkesima dengan itu. Seolah-olah dunia dianggap segalanya. Alhaakumut takasur hatta zurtumul. Udah jelas. Bertakasur, bermegah-megahan, membuat membuat lalai pada kalian. Nah itulah yang dikatakan oleh Bang Haji Roma Irama, yang buta mata hatinya. Lah kan gitu kan. Ya matanya melihat, tapi mata hatinya yang enggak. Oh gitu loh. Wa qala rahmatullah alaih falam aroha illa gururan wa batilan kamala hafizaril falati sarobaha. Masih lama kan? Ini syair, ini tanggung ini. Wa ma hiya illa jifatun mustakhilatun. Berapa menit? Oh masih lama. Ini syair ini keren. Lu ngaji itu yang paling sulit syair. Ini baca kitab matan, kitab nasar gampang. Baca syair suruh ngertiin. Bujeng emangnya. Maka ngaji syair itu falam, ini pakar apa nih? Falam aroha illa bulun mafatawil. Falam aroha illa gururon wabatila kamala khafizaril falati sarobuha. Maka saya tidak melihat dunia tadi kecuali gururon. Apa? Gurur. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Apa? Penipu, tertipu. Iya, tipu daya, tipu muslihat. Dunia ini hanya tipu muslihat. Coba lihat anak muda, anak kita lah. Wah, perasaan, iya kan? Wah, kalau anak-anak muda kan masih pada kenceng, pipinya segala macam ya. Begitu giginya rontok, peot kayak gua. Nah, iya kan? Lu penipuan. Barang wabatilan dan batil. Ya tali batil. Apa batil? Ya dulu belagu banget ya enggak? Dulu itu buka botol pakai gigi. Ya enggak? Belagu kan? Sekarang buru-buru makan kacang udah dibuang. Lah iya kan? Beli bubur ayam itu ada. Kacang dibuang, masalah. Coba batil. Kamala hafizaril falati sarobu. Sebagaimana laha itu cempleret, lihat dia sinar di dalam apa tanah lapang. Zahril falat itu kalau bahasa Jawanya tanah ngentak-entak. Tanah ngentak-entak itu tanah yang lapang luar biasa. Sarobua terdapat kayak fata morgana. Itu sarob. Orang ini coba yang suka jalan mandor namanya mau Mas Harjo atau siapa lagi panas-panas naik mobil di tol itu jauh kan. Nah itu kan kelihatan dari jauh, kelihatan kayak ada api air. Iya kan? Nah, itu namanya fata morgana. Itu maksudnya kamala hafizaril falati sarobuha. Jadi dalam tanah kosong tadi itu kelihatan kayak ada air yang sedang ibaratnya berjalan. Itu sebenarnya bukan air, tapi itu namanya ya fata morgana. Zom'a bahasa Arabnya itu lama-lama lainnya sarobuha. Wa ma hiya illa jifatun mustakhilatun. Tidaklah bermula dunia itu seperti jifatun mustakhilah, bangkai yang mustakhil. Alaiha kilabun hamam nastizabah. Yang di atas bangkai tadi terdapat kilabun, anjing-anjing yang berkeinginan untuk mengoyak-ngoyak bangkai tadi. Dunia cuma makan seperti bangkai yang siap dikoyak oleh para
anjing tadi, serigala tadi. Fa in tajannabtaha ista salaman li ahliha. Wa in tas tadzabiha jazabatka kilabuha. Apabila engkau jauhi dunia tadi, kau hindari, boleh kau miliki. Ini maksudnya supaya memberi pemahaman pengertian zuhud di dunia. Boleh kau miliki, tapi sebatas kau genggam dalam tangan, jangan pernah kau masukkan dunia di dalam hati. Itu rumusnya. Silahkan dunianya banyak, pegang aja di tangan. Maksudnya udah sebatas tangan, jangan sampai masuk hati. Kadang-kadang gara-gara rebutan warisan aja, saudara sama saudara pada bacok-bacokan, racun-racunan. Kacau itu. Darah nyata. Tapi sebaliknya, kamu akan selamat kalau kamu jauhi dunia tadi. Tapi wa in tastadi biha jazabatka kilabuha. Kalau dunia kamu tarik, kamu paksa, kamu ambil secara paksa, maka kamu pun akan diambil paksa pula oleh anjing-anjing yang menjaga dunia. Kan tadi dunia seperti bangkai yang siap dikoyak oleh para anjing, ya kan? Lah kalau ada orang, artinya orang yang mengoyak dunia kan sama diumpamakan seperti anjing, kan begitu kan? Nah kalau ada orang masih pengen memperebutkan tadi kan berarti berantem sama anjing. Udah apa? Iya kan? Ekstrim kan? Maka boleh silahkan mempunyai dunia yang banyak, nggak apa-apa. Orang Nabi Sulaiman kok kaya, orang naik haji sekarang kok kalau ONH plus 250 juta, kalau ongkos naik haji biasa cepet ya. Berapa sekarang? Gocap, memang kalau gocap berapa? 56 kan itu hanya ONH-nya. Lah belum buat ya iya, cepet loh sekarang hitungannya. Lah iya. Sebentar lagi mau lebaran THR. Bukan THR dia teh air, bukan teh air lagi. Iya kan? Nanti habis lebaran lagi, lebaran haji, kurban. Kambing kalau sapi bisa 25 juta. Yang bagus, kalau yang sapinya kuruk 17 juta kok dapat, cuman begitu dipotong, di sop doang. Tulang doang. Iya kan? Nah, butuh modal apa enggak? Silahkan pada kaya, tapi kekayaannya jangan dimasukkan ke dalam hati. Dunia itu cukup di dalam genggaman tangan. Andai kan dunia itu lepas, ya kita nggak sakit hati. Kalau sakit hati, lah gila. Iya kan? Lu cuma sakit tangan, tapi tangan gua kemana gua? Lu ya nggak? Nah coba kalau sampai dimasukkan ke dalam hati sampai sakit hati, bahaya. Masalah oke. Karena udah hati-hati, kita tutup bersama-sama dengan doa buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika afdaltu wa bika amantu birahmatika ya arhamar rahimin. Wa lakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.